Yang dapat duit berarti jajanin. Oh, kenapa? Dapat 20. Goceng. Ya Allah. Dalam kehidupan ini tidak mungkin selamanya kita bahagia, tapi tidak mungkin juga kita diciptakan hanya untuk menderita. Kadang-kadang dalam setiap langkah kita tidak perlu selalu berlari, menjadi kura-kura atau lambat sejenak. Itu akan jauh lebih baik supaya kita bisa mempelajari setiap ilmu yang hadir untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya Rabbal alamin. Sayur sop, sayur asam, tahu, tempe itu tuh seperti sesuatu yang gak mungkin terlewatkan di belanja mingguan. Atau mungkin minyak, beras, dan yang lain-lain itu akan tidak terlewatkan meskipun tidak ada di dalam catatan. Ya betul banget, karena mereka sudah masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga akan sulit kita lupakan dan mudah sekali diingat. Meskipun ya gak dibawa-bawa, tapi kita tuh bakal ingat, bakal nyari untuk mereka-mereka tersebut. Ya, hari ini Bunda akan bahas tentang pendidikan alam bawah sadar versi ibu rumah tangga biasa ya. Sekali lagi Bunda itu benar-benar cuma ibu rumah tangga, bukan penyiar radio, bukan seorang pakar apapun. Ya, hanya ibu rumah tangga yang ingin senantiasa belajar gitu ya. Mungkin teman-teman yang mau berbagi ilmu boleh juga langsung tulis di kolom komentar. Atau kalau mau menjalin keakraban langsung bisa follow IG keluarga_Bun Ai. Jadi apa sih pendidikan alam bawah sadar tuh ya? Kita hari ini ngobrolnya sambil santai ya, sambil masak-masak. Lihat Bun Ai masak satu menu. Tapi ini bisa dinikmati dari pagi sampai sore sih. Terus malam kalau habis makannya apa Bunda? Ya udahlah ya. Menu paling ribet seantero jagat yaitu telur. Bercanda, menu paling simple ya. Jadi balik lagi, dalam pikiran manusia itu ya kan terdominasi dengan sejarah, logika, dan alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini benar-benar menyimpan seluruhnya. Makanya jangan pernah bosan untuk merefresh, sama seperti handphone kamu, diupdate, direfresh, dihapusin file-file yang gak penting. Kamu pun juga harus sama, sejarah-sejarah kamu yang kira-kira gak penting itu harus kamu hapus-hapusin supaya kamu itu gak terbebani oleh setiap langkah yang pengen kita ambil dengan standar yang sama. Contoh, anak harus gemuk gitu yang sama, anak harus pinter yang sama. Oh, anak aku 4 tahun bisa A, B, C. Pertanyaan Bunda sih simpel ya. 4 tahun udah bisa baca, yang satu belum. Kan SD-nya insya Allah bareng-bareng ya. Gak mungkin kan yang udah bisa baca langsung tiba-tiba masuk SD juga gak mungkin. Jadi yang paling terpenting adalah seorang ibu itu harus benar-benar bisa membuat sejarahnya di kepalanya dia itu gak terlalu banyak oleh pikiran-pikiran negatif dengan standar kehidupan yang sama. Sehingga ketika kita ke anak, itu benar-benar anak kita itu cukup membahagiakan kita dan membanggakan kita. Bukan membahagiakan orang lain dengan standar orang lain atau membanggakan orang lain dengan standar mereka. Karena balik lagi, waktu kita gak punya anak kan kita nangis-nangis nih ya. Pengen banget punya anak. Dan kita tuh benar-benar berharap anak itu adalah investasi jariah terbaik. Jadi nanti ketika kita wafat ya, aduh jadi melo nih. Ketika kita wafat kita berharap aliran doa dari anak-anak, pahala yang dikerjakan sama anak-anak itu sampai kepada kita. Amin, amin ya robbal alamin. Karena kan kalau ngandalin amal kita sendiri tuh ya kita tahu ya, kita bisa koreksi masing-masing lah ya. Sesabar apa sih, sehebat apa sih sholat kita, sehebat apa gitu sedekah kita. Ya balik lagi lah ya, anak ini yang kita harapkan menjadi investasi jariah terbaik. Makanya pendidikan alam bawah sadar itu adalah dimana kita lebih merubah diri kita sendiri ya terhadap nilai ke anak-anak. Jadi kalau kita mau anak kita bangga sama kita juga harus bangga dulu sama dia. Kalau anak kita mau lebih nurut sama kita juga harus senantiasa speak up atau ngomong terus sama mereka bahwa betapa mereka itu membanggakan dan membahagiakan. Kadang-kadang tuh banyak banget kejadian-kejadian yang aneh nih. Waktu belum punya anak nangis-nangis pengen punya anak. Begitu punya anak banyak malah pengen me time sendirilah, pengen punya waktu sendirilah. Balik lagi ya teman-teman, salah gak sih? Nggak salah.
Segala sesuatu tuh emang harus imbang banget sih, tapi yang nggak boleh itu memaksakan. Kalau memang saat ini kondisinya belum bisa me time yang seperti orang-orang, ya udahlah nikmati aja. Jadi kita berharap ketika kita merasa me time terbaik kita adalah bersama anak-anak, nanti ketika kita tua, emang sekarang masih muda Bun ya, masih setengah tua lah ya. Bercanda. Jadi kalau nanti kita berharap ketika kita tua, anak-anak juga menganggap waktu terbaik mereka atau me time mereka adalah bersama kita. Iya, itu adalah sedikit tentang pendidikan alam bawah sadar. Nah, penting lagi juga kalau mereka tidur jangan pernah bosan untuk, kan kalau tidur tuh ada penstabilan hormon setahu Bun Ayah. Jadi kita akan ngomong sama dia, kita ngomong kalimat-kalimat positif. Kalau mereka tidur, terima kasih sudah menjadi anak baik hari ini, terima kasih. Jadi kayak afirmasi lah teman-teman. Sama banget seperti mereka di kandungan, sehat-sehat ya nak ya. Jangan nakal ya, padahal kan mereka masih di kandungan. Mereka di kandungan aja, Bunda seyakin itu loh, sampai kan kalimat-kalimatnya Bunda. Apalagi mereka udah besar, lahir. Kadang-kadang gitu kita harus, aduh seneng banget ya. Apalagi wabil khusus ya, anak-anak pertama itu kadang-kadang kan terlupakan karena memang lucunya udah expired. Udah tinggal datang ngeselinnya gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi, ayo sama-sama kita belajar. Ibaratnya kalau dulu punya anak satu, itu ilmunya di A, harusnya ketika punya anak dua, ketiga, keempat, dan seterusnya minimal kita ada penambahan ilmu. Sehingga nanti kita setiap punya anak atau menjadi periode 1, periode 2, ibaratnya setiap punya anak tuh kayak presiden satu periode gitu ya. Nggak nambah stres, tapi nambah tenang, nambah kalem. Ya bahasanya kalau dulu anak 1 dia nangis, kita ikut nangis. Kalau sekarang semuanya nangis, kita ikut ketawa aja teman-teman. Oke deh, untuk hari Jumat ini pada masak apa nih? Aduh, hari Jumat pagi-pagi dengerin Kultum Bun Ai, mudah-mudahan gak gumoh ya. Jangan salfok sama stiker kompor yang emang udah kayaknya mau diganti ini harusnya. Bunda itu kalau masak sayur gini ya, ditumis dulu, terus kalau udah matang baru dipindahin ke panci. Agak-agak buang-buang perabot sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, soalnya kayaknya enak aja kalau dimasak begini. Teman-teman masak apa di rumah? Boleh sharing dong di hari Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Para ibu di luar sana, baik yang pekerja maupun ibu rumah tangga, ayo sama-sama kita berdampingan untuk memaksimalkan peran tanpa merasa sedikit pun berlebihan. Bagi kamu seorang ibu yang juga berpenghasilan, jangan pernah merendahkan mereka yang tidak berpenghasilan. Karena jangan sampai apa yang menjadi kemudahan, kelebihan kita pada saat ini membuat kita bukannya bersyukur malah menjadi kufur. Harusnya kita syukuri malah membuat kita tinggi hati. Aduh, hari Jumat pokoknya gak ngomongin budgeting, gak ngomongin cuan dan cuan. Kita ngomongin santai-santai aja di hari Jumat ini. Balik lagi ya teman-teman, kayak nabung, hemat. Anak aku selalu jajan Bun Ai, please banget. Sama diri kamu sendiri, ayo refleksi. Aku gak pernah jajan kok Bun Ai. Iya, mungkin kamu gak pernah jajannya tuh sekarang-sekarang karena kondisi kamu udah mendesak. Mungkin dulu-dulu waktu kondisi keuangannya masih lumayan gitu, kamu juga suka jajan. Jadi balik lagi ya, kamu aja gak suka loh. Kita nih seorang ibu gak suka kan disuruh berubah secara drastis. Anak-anak juga harus berproses. Kita coba dulu pelan-pelan diskusi. Jangan lupa ya, tambahkan bumbu-bumbu cinta. Seperti kamu yang senang banget dipuji sama suami, anak-anak juga senang banget loh dipuji sama kamu. Jangan juga berfokus pada kelebihan anak orang lain, ngedoain anak orang lain. Anak kamu sendiri lupa didoain. Tuh lihat tuh kayak dia udah bisa A, B, C. Itu secara alam bawah sadar kamu tuh lagi doain anak tetangga supaya lebih pintar, sementara kamu lagi doain anak kamu supaya tambah gak pintar. Jadi jangan sampai ya. Kalau bisa tuh seorang ibu, kita harus tahu benar-benar oke, kelebihan anak kita di sini, kekurangannya di sini. Kita akan upgrade di kelebihannya. Bun Ai juga bukan tipikal yang nggak pernah marah jadi ibu peri terus, enggak ya. Pengennya sih kayak gitu ya, jadi ibu peri mulu. Jadi frozen mulu, tapi apalah daya. Kadang-kadang sabar itu ada 12 jam. Jadi kalau kita bersama anak-anak 24 jam, otomatis lah ya kita akan kekurangan rasa sabar di 10 jam atau 12 jam kemudian. Mungkin berbeda sama guru mereka, yang sama mereka tuh cuma sekian jam, sehingga sabarnya mungkin akan lebih banyak lagi. Tapi balik lagi, yang namanya marah itu biasa, asal jangan kelewat marah.
Aduh Bunai, kamu gak seru banget hari ini. Kontennya ceramah terus. Enggak ya, gak ada maksud menceramahi, karena Bunai juga benar-benar masih belajar. Sambil belajar kita nyuci, sambil belajar kita nyuapin apa aja, sehingga masuk ke pikiran alam bawah sadar kita bahwa kita nih sebagai ibu itu benar-benar produktif dilihat sama mereka. Ya sama seperti dulu lah ya, kita itu benar-benar gak berani minta sesuatu sama orang tua kita, karena orang tua kita juga gak banyak mau. Kayak gitu ya teman-teman. Aduh, sampai belum disapa nih ya, kita sapa-sapa dulu aja yuk. Pak Agung pergi ke pasar. Hai Tulung Agung dan Makassar. Udah disapa nih Tulung Agung ya. Ada Bibi masak singkong. Halo Jambi dan Hongkong. Masya Allah, nyampe Hongkong juga nih video Bun Ai ditonton ya. Terima kasih selalu support. Orang kaya beli baju baru. Hai Tasikmalaya dan Banjarbaru. Kesapa sama Bun Ai nih. Sehat-sehat semuanya ya. Dan kamu yang senantiasa komen, like, share video Bun Ai, subscribe. Aduh, Bun Ai gak bisa ngomong apa-apa lagi selain mengucapkan terima kasih, sehingga channel ini bisa terus berkembang dan Bun Ai tetap semangat untuk upload video-video terbaru. Dan kamu yang baru ngeklik video ini, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai update video terbaru. Mohon maaf untuk budgeting ke pending dulu. Video untuk requestan materi itu bener-bener gak pernah jarang Bun Ai sentuh nih. Jadi Bun Ai lagi ngejar materi dulu. Tapi mudah-mudahan nanti besok di minggu depan kita akan fokus lagi ke budgeting yang udah DM. Aduh mohon maaf belibet. Nah ini Bun Ai unboxing beli paketan di Shopee ya. Ini untuk sutil-sutilnya. Bun Ai emang belinya nyicil. Itu harganya pas promo sekitar 20 ribuan udah ongkir. Terus ini beli 1000-an. Udah deh. Jadi pokoknya pas beli itu 50 ribu pas, jadi gratis ongkir. Oke deh teman-teman, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada inspirasi yang bisa diambil. Dan teman-teman tetap semangat menjalankan setiap peran. Jangan pernah merasa diri kita tidak berharga, karena sesungguhnya Allah menciptakan kita dengan penuh maknanya. Selamat hari Jumat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Neng? Iya lucu banget. Ya.